Penyebaran Islam di Asia dimulai dari Jazirah Arab dan meluas ke wilayah lain melalui jalur perdagangan, penaklukan militer, misi dakwah, dan perkawinan. Pedagang Muslim menjadi ujung tombak penyebaran awal di Asia Tenggara. Sementara di India, terjadi penaklukan militer yang kemudian disusul peran Sufisme. Penyebaran ini bersifat bertahap, dengan penekanan pada adaptasi terhadap budaya lokal di beberapa wilayah seperti Asia Tenggara, yang menghasilkan keragaman corak Islam di Asia. Asia Tenggara, Islam masuk melalui perdagangan yang melibatkan peradaban Arab, Persia, dan Gujarat. Sejak abad ke-7 Masehi, penyebaran diperkuat oleh ulama dan penguasa lokal, dengan tokoh seperti Wali Songo yang menyebarkan Islam melalui kesenian dan pendidikan atau pesantren. Asia Selatan, penyebaran awal terjadi melalui perdagangan di wilayah pesisir India dan Sri Lanka. Namun, penaklukan militer oleh pasukan seperti Muhammad bin Qasim pada abad ke-8 dan invasi oleh Mahmud Ghazni menjadi pendorong utama. Kemudian, Kekaisaran Mughal memperkuat penyebaran Islam di seluruh anak benua India. Asia Tengah, Islam masuk ke Asia Tengah melalui penaklukan militer pada awal abad ke-8. Wilayah ini kemudian menjadi rumah bagi para ilmuwan dan filsuf Islam terkenal, serta kerajaan-kerajaan besar seperti Kekaisaran Timurid dan Mughal yang berasal dari wilayah ini. Asia Timur, Islam juga menyebar ke Tiongkok melalui jalur perdagangan. Jalur sutra berperan penting dalam membawa Islam dari Asia Tengah ke wilayah-wilayah seperti Tiongkok. Yang kesatu ialah perdagangan. Pedagang Muslim membawa Islam bersama dengan barang dagangan mereka ke berbagai wilayah pelabuhan dan pusat-pusat perdagangan di Asia. Yang kedua, misi dakwah. Ulama, sufi, dan cendekiawan Muslim berperan penting dalam mengajarkan ajaran Islam, mendirikan sekolah, pesantren, dan madrasah, dan menjelaskan ajaran Islam kepada masyarakat lokal. Yang ketiga, perkawinan. Pernikahan antara pedagang Muslim dengan putri bangsawan atau penduduk lokal juga menjadi sarana penyebaran Islam di beberapa daerah. Yang terakhir, politik. Masuknya Islam seringkali dipercepat oleh masuknya agama Islam ke kalangan penguasa lokal. Setelah raja atau penguasa memeluk Islam, rakyat biasanya mengikuti agama penguasa mereka. Pertama, di bidang agama, masuknya Islam membuat banyak masyarakat memperkenalkan tradisi dan nilai baru seperti toleransi, pentingnya persaudaraan, dan ajaran akhlak. Ajaran Islam kemudian berkembang melalui masjid, madrasah, dan pusat-pusat dakwah yang menjadi tempat belajar masyarakat. Kedua, di bidang pendidikan, munculnya lembaga-lembaga seperti pesantren di Asia Tenggara, madrasah di Asia Selatan, serta pusat ilmu di Asia Barat dan Asia Tengah menjadikan wilayah Asia sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak ilmu penting seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat berkembang pesat karena pengaruh peradaban Islam. Ketiga, di bidang budaya, penyebaran Islam memengaruhi seni, arsitektur, sastra, dan tradisi sosial. Ini terlihat dari berkembangnya seni kaligrafi, desain masjid dengan kubah dan menara, kesenian lokal yang beradaptasi dengan nilai Islam seperti wayang, dakwah di Jawa, serta munculnya karya-karya sastra bernuansa Islam. Keempat, di bidang politik, lahirnya kesultanan-kesultanan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Kesultanan Mughal, dan Ottoman memberikan pengaruh besar terhadap sistem pemerintahan. Para penguasa Muslim mendorong perdagangan, pendidikan, dan pembangunan kota, sehingga memperkuat jalur hubungan antar wilayah di Asia. Terakhir, di bidang ekonomi, perdagangan semakin maju karena pedagang Muslim membuka jalur dagang baru yang menghubungkan Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tengah, dan Asia Tenggara. Melalui hubungan dagang inilah Islam semakin dikenal luas dan diterima oleh berbagai masyarakat Asia.